Dan alhamdulillah yang namanya Asmaul Husna akhir-akhir ini subhanallah anak-anak kecil sudah bisa menghafalnya. Akan tapi ketahuilah, bagi siapa yang merenungi makna-makna, maka di situ akan semakin tambah keyakinan-keyakinan yang ada pada hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang menyebut nama Allah itu saja sudah merupakan ibadah. Akan tapi ketahuilah, keyakinan yang luar biasa, yang istimewa adalah keyakinan yang dibangun dengan upaya untuk kita tahu, dan memang tidak ada orang yang bisa mengetahui zat Allah secara sesungguhnya. Akan tapi kita mengetahui Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah, mengetahui Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengenal Allah dengan mukasyafah. Artinya ada seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah beri begitu saja, dengan mukasyafah, tanpa ada upaya, tanpa ada jerih payah, dan itu satu kemuliaan. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Akan tapi ini bisa terjadi kepada orang yang alim dan juga bisa terjadi kepada orang yang tidak alim. Akan tapi ada keistimewaan bagi orang yang berusaha ingin tahu, yaitu ahli ilmu. Maka dengan semakin tahu, maka di situ nanti akan semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di martabat ini adalah lebih tinggi lagi. Maknanya lebih tinggi adalah berbeda dengan orang yang kenal Allah dengan mukasyafah tadi. Tiba-tiba Allah berikan ilmu kenal Allah biarpun tanpa mempelajari sifat-sifat Allah. Ada, dikatakan oleh Imam Ghazali, ada martabat lebih hebat lagi, adalah martabat yang la yashtariku fihil ami wal khas, yang tidak dimiliki oleh orang awam dan orang khusus, akan tapi hanya dimiliki oleh orang khusus. Jadi kalau tadi mengenal Allah atau kenal Allah dengan mukasyafah, atau tiba-tiba orang kenal Allah, itu luar biasa, dan itu tingkat satu pangkat yang amat tinggi. Seperti seorang ibu yang suatu ketika ada Imam Ar-Razi rahimahullahu taala. Imam Razi rahimahullahu taala yang beliau telah mendatangkan 100 hujjah yang menjelaskan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dikagumi oleh orang waktu itu. Kalau ada Imam Razi turun ke satu tempat, orang berbondong-bondong rumuni beliau. Seorang ibu atau nenek-nenek bertanya kepada cucunya, siapakah itu orang yang dikerumuni orang banyak itu? Dijawab oleh sang cucu, wahai nenek, atau dijawab oleh seorang anak, wahai ibu, itu adalah Imam Razi. Imam Razi, seorang imam pakar akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah begitu hebatnya Imam Razi, telah mampu mendatangkan 100 hujjah untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Jadi tidak hanya 1 hujjah, 100 hujjah. Tiba-tiba sang ibu tua tersebut tersenyum, lalu berkata kepada anaknya, wahai anakku, kasihan Imam Razi, untuk kenal Allah saja perlu 100 hujjah. Yang perlu 100 hujjah itu adalah orang yang punya 100 keraguan. Kenapa Allah harus diragukan? Terkaget sang anak ini mendengar ungkapan ibundanya, lalu disampaikan kepada Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, wahai imam, ibundaku berkata, kasihan Imam Razi, untuk kenal Allah saja perlu 100 hujjah. Sebab Allah sangat jelas, Allah sangat dekat. Bagaimana orang kenal Allah perlu 100 hujjah? Seketika Imam Razi tersadar, lalu berkata, Allah marzukni iman al-ajais, ya Allah berikan aku iman seperti imannya ibu-ibu. Di sini bukan menunjukkan bahasanya ibu ini lebih bagus daripada imannya Imam Razi, bukan.
Iman seperti ibu-ibu ini dibutuhkan. Jadi pasrah. Jadi cukup mendengar satu hujah sudah pasrah. Seperti orang Badui di saat ditanya bagaimana engkau percaya bahwasanya Allah itu ada, maka seorang pegunungan yang polos tidak ngerti dialog falsafah dan dialog mantek, orang tersebut berkata, kalau ada kotoran unta pasti ada untanya, nggak mungkin ada kotoran unta tanpa unta. Kalau ada bekas kaki berjalan, tentu ada orang yang pernah berjalan di atasnya. Jika ada bekas, tentu ada yang membuat bekas. Bagaimana kita melihat semesta begini, lalu tidak percaya adanya Sang Pencipta? Sederhana. Ini adalah dialog mantek yang sederhana. Dari seorang awam, hujahnya sangat sederhana. Untuk membuktikan Allah ada, cukup dengan bukti. Kalau ada sesuatu seperti ini, tentu ada yang membuatnya. Dan kita pun demikian. Kalau kita menunjuk pulpen seperti ini, tentu kita akan yakin ada yang membuatnya. Biarpun kita tidak melihat siapa yang membuatnya. Mustahil pulpen ini ada tanpa ada yang membuat. Biarpun kita tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuat dan di mana tempatnya yang membuat. Akan tapi semua punya keyakinan bahwasanya tentu ini ada yang membuat. Contoh kecil ini dari orang Badui tadi. Menggugah iman. Bagaimana ada orang yang melihat matahari, rembulan, bintang dan lautan lepas dan seterusnya, lalu tidak bisa berkata bahwasanya itu semua ada menciptanya? Apakah penciptanya seorang raja? Tidak ada satu raja pun yang mengatakan aku telah menciptakan langit. Tidak ada raja di dunia pun yang pernah mengatakan aku yang menciptakan rembulan. Tidak ada. Tidak ada raja yang pernah mengatakan aku yang menciptakan matahari, biar raja perkasa kayak apapun. Dan di saat dia mengatakan aku menciptakan matahari, nggak bisa buktikannya. Karena apa? Sebelum dia ada, sudah ada matahari dan rembulan itu. Makanya apa? Hujah-hujah para orang-orang awam tersebut sangat sederhana, tapi mengena. Beriman kepada Allah dengan hujah yang sangat sederhana. Akan tapi harus kita ketahui bahwasanya orang awam yang imannya itu luar biasa, dengan kesederhanaan iman. Kemudian setelah itu apa? Mendengar berita dari Nabi tentang sholat duha, melaksanakan sholat duha. Kemudian mendengar berita bangun malam, puasa. Begitu mudahnya orang awam yang gak ribet dengan dalil dan hujah, cukup mendengar petuah dari ulama langsung mereka amalkan. Itu imannya ajais. Imannya ibu-ibu di kampung itu loh. Yang polos, bersih, tidak ada kesombongan di dalamnya. Nah, tapi apakah bisa dikatakan bahwasanya iman seperti itu lebih bagus daripada imannya Imam Razi? Tentu tidak. Imam Razi punya dasar keimanan seperti yang dimiliki seorang ibu tersebut. Akan tapi kelebihannya Imam Razi itu adalah setelah punya iman dasar mukasyafah tadi yang diberikan oleh Allah kepada Imam Razi, tiba-tiba punya keimanan, kemudian ditambah dengan ilmu yang dipelajari Imam Razi, maka akan menjadi pangkatnya tinggi. Dan inilah kita akan pelajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sudah ada akan semakin kuat lagi. Dengan kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Dengan mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka nanti akan semakin kuat. Dari situ ada perbedaan antara nama dan sifat, akan tapi nanti akan dibahas secara khusus bagaimana menetapkan sifat-sifat Allah dan bagaimana menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah. Perlu belajar akidah yang sangat sederhana. Dan dengan mengenal Allah nanti, mengenal nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, melalui nama-nama Allah, maka di situ nanti akan terbawa seorang hamba untuk bersifat seperti sifat tersebut. Akan tapi kalau kita bersifat seperti sifat Allah, bukan berarti langsung kita sama dengan Allah, bukan. Itu ada pembahasan berlebihan kalau orang mengatakan Allah Maha Kasih, kemudian kalau aku berkasih sayang kepada seseorang lalu aku jadi Tuhan, itu hanya ungkapan orang-orang yang tidak kenal Allah. Allah Rahman, Allah Maha Kasih. Jika ada orang yang sangat pengasih dengan sesama, tidak serta-merta saat itu kita katakan kalau itu adalah Tuhan. Akan tapi jika ada orang yang punya sifat kasih sayang, dia lemah lembut dengan sesama, lemah lembut dengan hamba Allah, lemah lembut dengan akhlak, dengan makhluk-makhluk Allah, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bersifat dengan sifat-sifat mulia, akan tapi bukan dia menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Sehingga dengan mengenal sifat-sifat Allah nanti, seorang hamba yang semakin kenal sifat Allah, maka di situ seorang hamba akan mendekat kepada Allah dengan
Sifat Allah bukan dengan sifat Allah itu lalu dengan cukup faham, tidak. Jadi kita mendekat kepada Allah dengan sifat Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Dijelaskan dalam syariat Nabi Muhammad, Allah sangat pengasih. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Man fis sama adalah ahlus samawat. Ahlus samawat memberikan kasih sayang kepada makhluk bumi yang mereka punya kasih sayang kepada sama. Bahkan disebutkan juga bahwasanya paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ada yang punya kasih sayang di antara mereka. Jadi di saat seorang hamba mempunyai sifat seperti itu, Ar-Rahman, Allah Maha Kasih, nanti akan masuk bab Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini hanya contoh bahwasanya sesungguhnya seorang hamba dengan kenal Allah yang Maha Kasih, Allah Maha Pemaaf, maka akan muncul sifat yang luar biasa pada dirinya, memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Allah itu sang pencipta. Mestinya kalau dalam kaidah kita, kalau kaidah akal-akalan, pendendam, kita ini disakiti oleh sesama pun tiba-tiba dendamnya tidak ada henti-hentinya. Bahkan untuk memaafkan pun susah, pengennya dibawa sampai mati nanti. Padahal kita dengan orang yang menyakiti kita adalah satu martabat. Bagaimana kalau ternyata kita yang menciptakannya, na'udzubillah, dan tidak akan kita menciptakan manusia. Akan tapi ketahuilah bahwa Allah ini sebagai contoh untuk kita. Allah yang zat yang maha mulia. Artinya jika itu zat yang maha mulia, jika ada orang mengolok, mencaci, membuat marah, tentunya ini adalah kejahatan yang sangat jahat. Karena apa? Yang dicaci dan dicela adalah zat yang maha mulia. Kalau kita mengatakan ada orang pelit, dermawan, ada orang pelit, kemudian ada orang sangat pelit, ada orang sangat-sangat pelit. Ada 3 martabat orang pelit. Kalau orang yang sangat-sangat pelit, kalau kita katakan dia seorang yang pelit, tidak seberat di saat kita mengatakan pelit kepada orang yang dermawan. Ada orang sangat-sangat pelit, ada orang sangat pelit, ada orang pelit, ada orang dermawan. 3 martabat manusia. Lalu kita mencaci orang dermawan sebagai orang yang pelit, maka tentu ini kesalahan besar. Karena apa? Orang dermawan kita bilang pelit. Menyifati Allah dengan sifat yang tidak pantas untuk Allah. Menuduh. Nah, ini menuduh orang dermawan sebagai orang pelit, dia akan marah. Orang pelit saja kalau kita bilang pelit tetap marah. Akan tapi kesalahan kita di saat kita mengatakan pelit kepada orang yang sangat-sangat pelit, itu adalah biasa. Akan dianggap sangat-sangat biasa karena memang dia sangat-sangat pelit. Termasuk yang sangat pelit, termasuk yang pelit. Cuman ini ada martabat. Sama. Jadi kalau di saat kita mengatakan pelit kepada orang yang dermawan, maka di saat seperti itu kita melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Jadi dosa yang dilakukan kepada orang yang semakin mulia, semakin tinggi, tentu lebih gede. Sama kesalahan kita yang kita lakukan kepada orang yang sangat baik kepada kita, beda dengan kesalahan yang kita lakukan dengan orang kebanyakan. Berbuat salah kepada manusia, mencaci orang adalah salah dan dosa. Tapi yang dicaci jika ibundanya adalah lebih dosa. Bagaimana dengan ini? Allah Subhanahu wa taala pun demikian, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Biarpun kemarin ada yang menduakan Allah, ada Tuhan 2, Tuhan 3 dan seterusnya. Tapi cukup dia ikrar, aku ampun ya Allah, sekarang aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Dosa sebanyak apapun seorang hamba melakukan dosa, ternyata menghadap kepada Allah, Allah pun akan ampuni. Allah akan maafkan dosa hamba tersebut. Allah Ghafur. Bahkan Allah mengenalkan kepada kita sifat Al-Ghafur. Terus Al-Ghaffar, At-Tawwab, diulang-ulang. Ar-Rahim, agar jadi contoh buat kita, agar kita tidak mudah mendendam kepada siapapun. Semakin kenal Allah, Allah saja Maha Pemaaf, Allah saja Maha Pengampun. Kenapa harus aku simpan amarahku kepada si A sampai akan aku bawa sampai mati? Allah zat yang menciptakan hamba tersebut kurang ajar yang diciptakan ini, melakukan kesalahan, melanggar.
Akan tapi pun demikian oleh Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia mau minta maaf. Loh, kenapa kok kita tidak punya sifat semacam itu? Jadi nanti kita perlu untuk mengenal sifat-sifat Allah ini dan juga mengenal nama-nama Allah agar kita mudah untuk mengikuti kemuliaan yang diajarkan oleh Allah melalui sifat-sifat Allah. Dan masih banyak. Kemudian juga dengan mengenal nama Allah juga sifat-sifat Allah itu akan membentengi kita dari kesalahpahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak nanti penyesatan-penyesatan akidah melalui apa? Melalui merek apa? Melalui pemahaman-pemahaman yang salah tentang sifat-sifat Allah. Kalau dalam bahasa dagang, mohon maaf, ada merek-merek palsu. Kita akan tertipu dengan itu semuanya. Termasuk sekarang ada syarah-syarah palsu, penjelasan-penjelasan palsu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka bersama kepalsuan penjelasan tersebut akan tersesat seorang hamba. Sehingga membaca Asmaul Husna sendiri harus benar memberikan maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'min? Ini harus jelas, kalau tidak nanti bisa salah faham. Lah salah faham ini, biarpun kalimatnya benar, kalau orang salah faham, ya salah faham terus. Sampai kapanpun, sehingga menduga Allah seperti dugaan misalnya. Dia menduga Allah. Dengan sifat ini atau dengan nama ini, dia menduga Allah begitu, salah dia. Dan sepanjang hidupnya, seolah-olah dia bisa menghafal Asmaul Husna, akan tapi ternyata pemahamannya salah, dia belum benar. Dia belum benar, imannya belum benar. Sehingga nanti harus sempurnakan orang mengetahui, mengenal Allah, sehingga belajar sifat-sifat Allah itu sangat penting. Mengenal Allah, akan tapi ternyata diam-diam di dalam hatinya masih ada keyakinan bahasanya Allah itu, dia percaya Allah Tuhannya adalah Allah, namanya Allah, Maha Kasih, dan yang layak untuk disembah, wajib adanya. Kemudian sifat-sifat, akan tapi ternyata di situ ada penyelewengan tentang sifat-sifat Allah. Yaitu di saat meyakini bahasanya Allah itu menempati satu tempat. Kelihatannya sederhana membaca satu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau hadis jariah yang sudah dijelaskan para ulama tentang Allah ada di atas langit dan sebagainya, sehingga ternyata orang tersebut punya keyakinan bahasanya Allah nongkrong di atas arsyana, duduk di atas arsy. Biarpun dia meyakini namanya Tuhannya adalah Allah yang Maha Rahman Rahim, ternyata kepleset di salah satu sifatnya, dia punya keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana. Allah duduk di atas arsy, lihat. Jadi keyakinan yang salah, yang satu ini membatalkan semua keyakinan. Jadi Tuhan Allah yang ia kenal selama ini bukan Tuhan Allah seperti yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Jadi Tuhan Allah yang ia kenal adalah sesuai dengan pemahamannya yang salah, bahwasanya Tuhan Allah adalah di atas langit sana, duduk di atas arsyana. Bahkan nanti masuk bab tajsim, di saat ada ayat Quran yang berkata tentang tangan Allah, mata Allah, sehingga tergambar di dalam benaknya, mungkin dalam hatinya, Tuhan Allah itu adalah seperti raja begitu, duduk di atas kursi dengan singgasananya, kakinya menjulur dengan meneteskan permata-permata dan seterusnya, keyakinan-keyakinan mujassimah. Jadi ini ada kesalahan orang dalam berakidah. Allah tidak seperti itu semuanya. Bahkan mungkin karena kesalahan seseorang di dalam belajar akidah, membaca sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dengan pemahaman yang salah tadi, dengan pemahaman yang salah, sehingga dia belum selamat biarpun menghafal Asmaul Husna. Menghafal Asmaul Husna akan lebih salah di dalam memahami makna daripada Asmaul Husna, maka dia belum selamat. Sebab intinya adalah pemahaman tentang makna. Memang contoh Allah, nama Allah. Allah adalah nama Allah dan tidak bisa siapapun diberi nama Allah. Akan tapi biarpun kenal Tuhannya adalah Allah, akan tapi ternyata disifati dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan keagungan Allah, maka itu belum iman. Dia mempercayai bahwa itu adalah Allah Tuhanku. Lalu tiba-tiba mengatakan ada hamba selain Allah yang punya sifat-sifat seperti Allah.
Seperti mengatakan ada manusia dianggap sebagai Tuhannya. Biarpun Tuhannya Allah, di saat dia membuat Tuhan tandingan, maka keyakinan kepada Allah itu juga salah. Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah dari apapun. Intinya bahwasanya nanti akan kami hadirkan ini muqaddimah bahwa untuk selamat harus kita faham tentang nama-nama Allah. Jadi insyaallah kita rinci satu persatu tentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai ada di antara kita nanti salah memahami makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan kadar pemahaman kita akan makna sifat, makna nama-nama Allah dan sifat Allah, sebab nanti ada dibedakan antara sifat dengan makna nanti. Memahami, semakin kita faham nama-nama Allah, makna daripada nama-nama Allah, maka ketahuilah nanti akan semakin kuat iman kita dan semakin terjaga kuat iman ke dalam kuat, kemudian sekaligus benteng bagi kita agar kita tidak terkena pengaruh dengan akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan yang saat ini betul-betul dihembuskan oleh musuh-musuh Allah melalui bermacam-macam pemikiran-pemikiran. Sekarang akidah yang tadi disebutkan mujassimah dan musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau mengatakan Allah adalah jisim seperti makhluk yang perlu tempat duduk dan sepertinya dan selainnya. Maka sekarang mulai tersebar dengan bahasa yang sangat halus, bahkan bahasa yang slogan yang digunakan adalah termasuk katanya ahli tanzih yang membersihkan Allah. Nuthbit ma athbata Allah fil Quran wa athbata nabiyuhu fil hadis. Kami akan menetapkan semua yang pernah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sehingga kalau sebut mata Allah, ya langsung mata Allah, tangan Allah, dan seterusnya. Nah ini adalah manhaj. Sementara manhaj kita ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati, bukan manhaj khusus. Di saat kita memahami ayat-ayat yang di situ disebut tentang mata Allah, tangan Allah, dan seterusnya, kita ada punya manhaj yang luar biasa, yaitu manhaj salafus saleh, manhaj orang-orang mulia dari para ulama-ulama terdahulu, yaitu manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Kita serahkan kepada Allah, jangan dibahas, atau kita beri ta'wil dengan hujah-hujah yang jelas. Itu untuk menyelamatkan pemahaman. Jadi jangan sampai di saat melihat tangan Allah kebayang tangan, sebab semua orang kalau disebut tangan akan mengerti tangan itu seperti apa. Maka di situ ada tafwid, kita serahkan, jangan tanya dan jangan mengganggu hatimu. Jika ternyata kamu tidak boleh bertanya kemudian terganggu hatimu, lalu diberi takwil. Ini harus, takwil ini harus bagi orang-orang yang terganggu di saat akan pasrah kepada Allah. Kenapa? Ini martabat. Kalau tafwid, salafun saleh banyak mentafwid, menyerahkan. Itu semua saya serahkan kepada Allah. Di saat disebut tangan Allah, aku tidak boleh banyak tanya. Allah menyebut tangan Allah. Tapi aku tidak boleh mengatakan Allah punya tangan jarihah seperti ini, enggak. Cuma gara-gara pernah menonton film Baratayuda Ramayana kan bisa terpengaruh ini, karena dewa menurut mereka adalah punya tangan, bisa rusak akidah. Nah ini, maka di sini perlu pemahaman akidah. Insya Allah ini mukaddimah yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan memasuki nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, ingat, ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kita itu pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di dalam akidah. Jangan tertipu dan terpedaya dengan siapapun orang yang mencoba mencoreng kemuliaan dan keagungan Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan membuat nama Abdul Hasan Al-Asy'ari tandingan. Tadi pagi kita hadirkan kajian bahwasanya mereka, orang-orang itu yang suka menyesatkan, mengatakan orang lain sesat, mengatakan orang lain kafir, mereka mencaci maki dan mengolok faham Asy'ariyah. Bahkan dikatakan faham Asy'ariyah termasuk faham sesat yang harus diperangi. Na'udzubillah. Jadi kita ini adalah punya faham sesat yang harus perangi. Ini kurang ajar sekali. Itu hamba yang menuduh para ulama-ulama besar dunia dari masa ke masa sebagai ulama-ulama sesat. Mereka tidak akan bisa lepas dari ulama Asy'ariyah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, siapa lagi? Pembesar-pembesar muhaddis adalah Asy'ari. Dan ada lagi manhaj akidah yang luar biasa besar juga, benar akidahnya, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, yang banyak pengikutnya adalah masyarakat dari India sana. Dan juga nanti ada yang ketiga, seorang alim besar pakar akidah juga, Abu Ja'far At-Tahawi dengan masyhur akidah Tahawiyahnya. Dan lagi-lagi juga ini kami ingin mensyarahi akidah Tahawiyahnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau adalah
bermadhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari asal madhab Imam Syafi'i. Akan tetapi kitab syarah, kitab akidah Thahawiyahnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini juga disyarahi oleh penjahat-penjahat akidah, sehingga mensyarahi kitab tersebut dengan syarah yang berbeda. Maka kelihatannya kita suatu ketika juga perlu untuk menghadirkan, mengenalkan matan akidah Thahawiyah. Kita pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari harus tahu imam kita di dalam berakidah. Seperti halnya kita harus tahu imam kita dalam bermadhab, berfikih. Imam kita di dalam fikih adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Kemudian imam kita di dalam berakidah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Maksudnya imam seperti apa? Seperti apakah jadi kadang orang awam tidak masalah, tidak ngerti. Tapi yang jelas akidahnya orang awam kita itu sudah benar. Dengan kebiasaan setiap hari menghafal sifat 20-nya Allah wujud, kita membaca mukhalafatul hawadithi. Itu sudah benar, nggak usah repot. Hanya perlu kita meningkatkan sampai tahu. Orang awam itu melakukan sholat sudah begitu. Dari dulu di kampung itu sholatnya ya itu sholat. Kalau subuh itu kunutan, kalau ini sudah. Dia ngerti bagaimana kembali kepada madhab Imam Syafi'i. Pokoknya dia diajari oleh guru di musola, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, sampai selesai. Itu sudah benar, itu orang awam. Cuma kita harus meningkatkan pengetahuan. Imam di dalam kita berfikih itu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid-murid. Dan juga di dalam berakidah adalah Imam Abul Hasan Asy'ari.
namanya beras, apa pasir jadi beras, enggak ada masalah. Mungkin ada sesuatu orang memberi, atau tiba-tiba kita, atau tiba-tiba bercocok tanam menjadi subur dan sebagainya, tanpa harus minta-minta.